Kembali lagi di mata diklat Cyber Public Relation. Kali ini kita memasuki di bagian kedua tentang pengenalan landscape media sosial dan kehumasan digital. Seperti kita ketahui bahwa era internet munculnya media sosial memberikan sebuah cara bermain yang berbeda dari kehumasan yang selama ini berlaku menghadapi netizen yang memiliki karakter yang sangat berbeda sekali dalam dunia nyata ataupun dunia offline, kemudian menghadapi banyaknya saluran ataupun medium yang dipergunakan oleh netizen untuk saling berinteraksi dan melubernya informasi yang ada di internet memberikan sebuah tantangan yang sangat-sangat menarik bagi pelaksana kehumasan digital di lembaga pemerintahan. Kita pahami bahwa sebenarnya medium di internet seperti media sosial itu memungkinkan pengguna ataupun users merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, kemudian dia bisa juga berbagi, berkomunikasi dengan pengguna yang lain, dan juga membentuk sebuah ikatan sosial secara virtual. Ini adalah definisi media sosial yang saya terbitkan dalam buku saya yang berjudul Media Sosial, penerbit di era kali ini, yaitu era media baru. Ada karakter-karakter yang sangat berbeda, karakter-karakter dari media sosial itu sendiri yang memang perlu kita pahami. Tetapi sebelum kita mulai bagaimana melakukan praktek tentang media sosial dan public relation, kemudian internet dan public relation, kemudian interaksi dengan netizen dalam kerangka public relation, maka sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu terhadap jenis-jenis media sosial beserta dengan ciri khas dan karakter yang bisa dipakai. Kita akan memulai dari kategori pertama, yaitu media sosial yang bersifat social networking. Ya. Media sosial yang bersifat networking ini adalah media sosial yang memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi terjadi tidak hanya pada pesan teks, namun termasuk juga foto, video, yang memungkinkan anggota lain untuk menarik perhatian. Semua posting atau publikasi merupakan real time atau pada saat itu juga. Dalam konteks, itulah user experience ataupun pengalaman pengguna ya dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, kita akan bisa melihat bagaimana jejaring sosial ini terjadi seperti Facebook, Twitter, Instagram. Kita akan melihat bagaimana konteks kekinian dari si penggunanya ketika dia mengunggah foto-foto aktivitas. Kemudian, karakter dari social networking ini adalah antara satu pengguna dengan pengguna yang lain saling berinteraksi dan membentuk sebuah jaringan. Jaringan inilah kalau dalam Facebook antara teman dan teman, kemudian teman dan dari temannya teman, gitu kan. Jaringan inilah yang membentuk apa yang dimaksud sebagai penyebaran konten. Jadi sebuah status di Facebook ataupun di Twitter tidak hanya bisa diakses oleh teman ataupun mereka yang terkoneksi secara teknologi, tetapi bagi mereka juga yang memiliki akun di social networking seperti Facebook juga bisa melihat status, kemudian komentar yang diunggah oleh orang lain. Selanjutnya kategori yang kedua adalah blog. Kategori ini menunjukkan adanya media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah aktivitas keseharian dalam bentuk jurnal, kemudian juga saling mengomentari, berbagi, dan juga memiliki tautan-tautan ke web lain, informasi, dan sebagainya. Blog ini memang sejak lama, sekitar tahun 1996 sudah mulai muncul dan banyak untuk menulis jurnal-jurnal pribadi. Dan kita akan banyak melihat bahwa tulisan di blog itu tidak jauh berbeda dengan tulisan-tulisan jurnal di buku-buku yang biasa ditulis sebagai diary gitu kan.
bahwa setiap hari dengan gaya nulis yang khas, point of view-nya orang pertama, dia menggambarkan si pemilik blog itu adalah bagaimana pengalaman dia dalam kesehariannya, apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana perasaannya dan opininya. Ada juga kemudian media sosial yang lainnya yang kita sebut sebagai microblogging. Berbeda dengan blog, microblogging ini adalah memang jurnal online, tetapi dia menggunakan fasilitas karakter yang sangat terbatas. Contohnya ketika di blog kita bisa menulis berhalaman-halaman, di microblogging ini kita hanya bisa membaca dalam beberapa karakter saja. Seperti di Twitter yang membatasi karakternya antara 240-280, kita akan lihat bahwa itu adalah pengalaman, opini, pandangan, kemudian tinjauan seseorang terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, terhadap apa yang mereka alami di sekitarnya. Selanjutnya, jenis media sosial yang lain adalah media sharing. Media sharing ini adalah situs berbagi media yang merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen, file, video, audio, gambar, dan sebagainya. YouTube merupakan salah satu contoh dari jenis media sosial yang masuk dalam media sharing ini. Dan kategori yang lain adalah social bookmaking. Social bookmaking ini adalah media sosial sebagai penanda sosial. Ya, media sosial sebagai penanda sosial yang bekerja dengan aktivitas pengguna untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Gitu kan. Salah satu contohnya adalah situs seperti Digg, Pinterest, gitu kan. Dia memuat konten-konten yang diambil ataupun yang dipublikasikan lewat medium yang lain, gitu kan. Nah, ini adalah beberapa jenis daripada media sosial yang kita pahami secara bersama-sama. Yang terakhir adalah salah satunya wiki. Ya. Wiki merupakan media sosial yang hasil kolaborasi dari penggunanya, mirip seperti kamus atau ensiklopedi. Sehingga kita bisa pahami jenis media sosial wiki ini, konten yang diunggah merupakan kontribusi dari penggunanya. Beberapa jenis media sosial tersebut merupakan definisi yang sebenarnya banyak lagi bisa kita pahami. Ada berbagai jenis media sosial yang lain, tergantung dari akademisi maupun peneliti yang melihat dan menulis tentang jurnal, penelitian tentang media sosial atau buku-buku tentang media sosial. Tetapi dalam konteks ini, ya dalam buku yang saya tulis di buku pengantar teori dan riset media cyber termasuk juga media sosial, saya membaginya menjadi beberapa jenis media sosial yang tadi disebutkan. Masing-masing media sosial memiliki karakter yang berbeda-beda. Masing-masing media sosial juga bisa terlihat ada ciri-ciri kesamaan. Sebagai contoh sebenarnya gitu kan, seperti microblogging. Microblogging kita bisa melihat contohnya adalah Twitter, tapi juga bisa melihat di Facebook. Karena di situ juga ada status, ada pemikiran, ada opini yang bersifat sederhana, tidak sepanjang blog gitu kan. Tetapi kita juga bisa melihat gitu kan bahwa Facebook ini juga masuk dalam kategori-kategori social networking juga gitu. Jadi bisa jadi antara satu aplikasi, satu media sosial, satu jenis media sosial itu masuk dalam beberapa definisi seperti ini. Tetapi definisi yang tadi dijelaskan ini memberikan sebuah penanda ataupun ciri khusus termasuk juga karakter terhadap media sosial yang ada. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sebuah contoh kasus bahwa kita akan mengatakan bahwa kehadiran media sosial ini sangat berbeda dengan kehadiran media-media pada umumnya, media-media tradisional pada umumnya. Kenapa? Contoh seperti ini, bahwa di media sosial kita bisa mengunggah pengalaman kita.
kita bisa mengunggah foto-foto kita. Kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita juga bisa dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun, kita bisa melihat sebuah penggambaran dari si pemilik akun yang bersangkutan. Apapun makna, apapun keinginan, apapun yang diharapkan dari pengunggahan foto tersebut, pada dasarnya ini adalah merupakan gambaran representasi dari si penggunanya. Ya, seringkali kita mengatakan, aduh aku sakit nih, aduh aku habis disuntik nih, aduh aku habis beli mobil nih. Itu adalah penggambaran dari penggunanya. Meskipun kita harus pahami bahwa ada beberapa kasus dalam media sosial ini pengunggah-pengunggah konten-konten di media sosial itu memiliki keinginan, maksud, dan tujuan tertentu. Tetapi inilah tantangan dari Pranata Humas di lembaga dan kementerian bahwa sebuah media sosial itu memiliki karakter dari pengguna yang bebas mengunggah konten apa saja, bebas untuk menulis apa saja, bebas untuk mengekspresikan pengalaman dirinya yang bagi orang lain mungkin dia akan bertanya, ini sebenarnya maksudnya apa gitu loh. Ini sebenarnya maksudnya apa? Mengunggah kebersamaan, mengunggah kebahagiaan, mengunggah foto-foto kemesraan. Dalam konteks ini kita akan melihat bahwa itulah karakter, ya, karakter narsis gitu loh. Karakter narsis dari si pengunggah pemilik akun media sosial tersebut. Tetapi dalam konteks yang lain, dalam sisi yang berbeda, hal-hal yang dimaksud dengan unggahan-unggahan seperti itu bisa dimanfaatkan sebagai word of mouth, digital word of mouth ataupun getok tular digital. Nah, e-worm ini atau digital worm ini atau electronic worm ini adalah akan membantu diseminasi informasi yang dilakukan dan menjadi program dari kementerian maupun lembaga. Sebagai contoh, beberapa pemilik akun seringkali mengunggah status dan fotonya di tempat-tempat wisata. Dan ini dalam konteks contoh kasus pariwisata, dia mengubah media sosial, sangat mengubah teknologi dalam orang berpergian dan berwisata. Kita bisa melihat sebuah riset yang dikompil oleh Van Serpa ini, dia mengatakan bahwa hampir 88% ya orang itu menggunakan handphonenya untuk melakukan pengunggahan foto, ya, di media sosial gitu kan. Kemudian dia juga menggunakan aplikasi, gitu. Kemudian dia juga mencari konten-konten di media sosial. Dan selanjutnya riset ini juga mengatakan bahwa 68% ya seseorang ataupun sekeluarga ataupun sekelompok orang itu dia melakukan research, ya. Riset tentang tempat wisata yang ingin dia tuju. Nah, kemudian setelah dia melakukan riset tersebut, dia juga mengatakan bahwa mereka melakukan update di status Facebooknya ketika dia berliburan gitu kan, untuk menunjukkan saya sedang holiday di mana nih, saya sedang berada di mana, saya sedang main apa, saya sedang menikmati apa gitu kan. Dan dari riset itu juga mengatakan 76% ya. 76% rata-rata orang yang sedang liburan itu memang mengunggah foto-foto liburan mereka itu di media sosial. Nah, ini menunjukkan bahwa secara sederhana dalam perspektif pariwisata, apa yang dilakukan oleh para turis, baik lokal maupun turis mancanegara, dengan mengunggah gambar-gambar, foto-foto, video tentang tempat-tempat, lokasi wisata, lokasi liburan yang mereka datangi, itu membantu melakukan promosi yang dilakukan oleh kementerian maupun lembaga. Bayangkan kalau seandainya kita memiliki perencanaan dalam melakukan diseminasi informasi dalam bentuk iklan.
tentu kita akan melibatkan banyak uang di situ, banyak strategi di situ, kemudian pelibatan banyak orang, kemudian belum lagi kita membayar desainnya seperti apa, copywriternya seperti apa, sehingga dia menghasilkan konten yang baik, dan belum tentu perencanaan yang kita lakukan itu akan menghasilkan sebuah capaian yang ingin kita targetkan. Nah, media sosial memang memberikan sebuah perubahan yang sangat luar biasa terhadap marketing dalam bidang turis, dalam bidang wisata, dalam bidang orang berkunjung ke sebuah destinasi, dalam bidang orang menjual makanan, tempat tinggal, akomodasi, transportasi, wisata. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Pranata Humas yang mengelola representasi lembaga mereka atau kementerian mereka gitu kan. Bahwa ketika seringkali sebuah konten itu diunggah dari netizen, ada kecenderungan netizen mempercayai konten dari netizen yang lain dibandingkan mempercayai konten yang dibuat oleh lembaga maupun kementerian. Ini adalah karakter. Bayangkan kalau seandainya sebuah lembaga, sebuah kementerian memiliki ASN yang melakukan pelayanan prima di garis terdepan. Ketika dia bekerja secara profesional, dia memiliki etika, dia memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat, kemudian netizen mengunggah itu di media sosial, maka yang terjadi adalah munculnya sentimen positif, ya, munculnya sentimen positif di media sosial terhadap lembaga tersebut. Sebaliknya, ketika pelayanan prima tidak dilakukan dengan cukup maksimal, ketika seorang ASN malas-malasan, dan ketika juga ada netizen yang kebetulan melihat kondisi tersebut, mengunggahnya dengan foto tertentu, dengan posisi tertentu, dengan tulisan-tulisan tertentu, maka mau tidak mau sentimen negatifnya juga akan menimpa lembaga tempat dia bekerja. Oleh karena itu, kita mesti pahami bahwa inilah karakter yang berbeda dari pengenalan jenis-jenis media sosial. Masih sebagai contoh kasus tadi, ini sangat berbeda, ya. Ini sangat berbeda. Sebuah konten itu akan dicari oleh netizen di internet. Ketika seseorang ingin berwisata, dia akan melakukan riset, sumber referensi dalam pencarian perencanaan perjalanan mereka. Mereka tidak lagi punya kecenderungan untuk membuka situs-situs khusus wisata, pencarian mesin pencari, brosur, majalah, pameran, tetapi secara sederhana mereka bisa melalui media sosial. Mereka bisa langsung mencari di media sosial informasi apa yang dibutuhkan ketika mereka ingin melakukan perjalanan wisata, kan? Termasuk juga kalau seandainya ada pelayanan-pelayanan seperti bagaimana sih untuk mengubah data di kartu keluarga, bagaimana sih untuk membuat akte kelahiran, bagaimana sih untuk memperbaharui kartu keluarga. Kalau seandainya orang mencari di media sosial, kemudian netizen juga mengunggah bagaimana cara-cara untuk membuat itu, maka itu menjadi salah satu keberhasilan dalam perencanaan diseminasi informasi terhadap pengurusan administrasi, gitu kan. Kemudian selanjutnya masih sebagai contoh, ya, orang juga akan mencari itu di media sosial karena itu sifatnya adalah ulasan, ya. Karena media sosial memberikan banyak konten pengalaman wisatawan, review yang diberikan terhadap foto, terhadap video, terhadap teks yang diproduksi oleh si pengguna media sosial untuk menjelaskan pengalaman mereka secara individu, secara pribadi menikmati jasa, services maupun produk yang dihasilkan oleh ya
oleh perusahaan, oleh institusi, oleh organisasi maupun komunitas di bidang wisata. Sehingga netizen juga akan ketika ingin melakukan perencanaan wisata dan ingin mengunjungi contoh sebuah kafe ataupun rumah makan, dia bisa melihat ulasan secara sederhana, bahkan bisa jadi secara lengkap, gitu kan, untuk menggambarkan bagaimana pandangan orang terhadap tempat tersebut, gitu kan. Karena di sisi lain juga yang bisa membantu dalam pelaksanaan kehumasan maupun digital word of mouth itu adalah sekarang media sosial sudah memberikan platform yang merekomendasikan fitur-fitur ketika kita menulis sesuatu maka akan diberikan rekomendasi, ya, rekomendasi bahwa ketika kita memasukkan kata Bandung, ketika kita memasukkan kata Jogja, ketika kita memasukkan kata Makassar, maka fitur contoh seperti di Facebook itu langsung memberikan rekomendasi tempat-tempat yang bisa, ya, tempat-tempat yang bisa didatangi secara otomatis, gitu kan. Termasuk juga ketika kita ingin menggunakan media sosial, gitu kan, kita bisa bertanya langsung kepada orang lain yang menjadi jejaring dalam pertemanan di media sosial. Sebagai contoh, ketika kita ingin pergi ke sebuah tempat, ketika kita tidak bisa mengetahuinya, kita bisa menulis di status. Mungkin ada yang tahu warung kopi yang buka 24 jam di Purwokerto. Atau ketika kita ingin melakukan perjalanan backpacker, kita masuk ke dalam komunitas-komunitas ataupun grup-grup di Facebook, kemudian kita melakukan perencanaan perjalanan selama 2 atau 3 hari, maka mereka bisa melakukan rekomendasi-rekomendasi. Kemudian, yang paling utama adalah interaksi. Interaksi yang terjadi itu bersifat sangat personal, gitu kan. Interaksi yang terjadi itu bersifat sangat membantu. Bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lainnya itu tidak saling mengenal ketika dia menjawab komentar ataupun pertanyaan yang diunggah oleh kita. Tetapi kita juga tidak bisa mengetahui bahwa sebenarnya sebagai contoh dalam sebuah forum ataupun grup di Facebook yang anggotanya ribuan ataupun bahkan ada yang lebih daripada 10.000, kemudian 100.000, kita bisa mengetahui informasi apa yang terbaru. Dan itu bersifat langsung. Itu bersifat langsung. Oleh karena itu, ini adalah beberapa karakter dari media sosial bagaimana netizen itu terlibat dalam diseminasi informasi, terlibat dalam memproduksi konten, sehingga kita tidak bisa mengabaikan begitu saja bagaimana seorang netizen itu, bagaimana pengguna media sosial itu yang tidak sekadar pengguna media sosial, tetapi memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam praktek kehumasan digital. Nah, salah satu keberhasilan dari perencanaan dari program-program kehumasan digital adalah bagaimana netizen itu terlibat dalam program tersebut. Tidak sekadar sebagai target dalam diseminasi informasi, dalam penyebaran informasi, tetapi netizen itu juga terlibat untuk menyebarkan konten tersebut. Karena logikanya seperti ini. Meskipun akun media sosial sebuah lembaga maupun kementerian memiliki follower yang bisa dikatakan 100.000, tetapi kalau konten yang diunggahnya itu hanya dilihat oleh 100.000, bisa jadi perencanaannya berhasil. Tetapi perencanaan yang berhasil itu sifatnya kuantitatif, hanya dari segi angka. Karena belum tentu 100.000 follower itu, belum tentu 100.000 follower itu juga akan melihat konten tersebut, akan memberikan like di Instagram, akan mengomentari di Instagram, akan juga memberikan komentar terhadap tweet di Twitter, memberikan komentar di halaman Facebook.
Tetapi ketika ada sebuah konten yang juga dibantu untuk di-share, disebarkan oleh netizen di media sosial, ya, itu akan menjadi sebuah pencapaian yang sangat luar biasa terhadap penyebaran konten. Sehingga bisa jadi di angka 100.000 itu ketika disebarkan menjadi berlipat-lipat. Dan datanya itu bisa terlihat. Datanya bisa terlihat. Sebagai contoh, kalau seandainya kita membuka Instagram, kemudian kita buka Instagram dengan profil yang bisnis, maka kita bisa melihat insight-nya. Bisa jadi sebuah konten itu hanya di-like beberapa orang, hanya dikomentari beberapa orang, tetapi ketika kita melihat insight-nya, ketika kita melihat analitiknya, bahwa konten ini ternyata sudah menjangkau ratusan ribu akun. Nah, ini adalah karakter yang kita lihat dari media sosial. Kita bisa mengulas, mengetahui, memahami bagaimana penyebaran konten di media sosial yang sangat berbeda dengan penyebaran konten di media-media tradisional. Karena dalam media tradisional seperti ambillah contoh billboard ataupun iklan di televisi dengan durasi tertentu, iklan di radio, iklan di majalah koran, belum pernah ada sebuah riset, ya, belum pernah ada sebuah riset yang bisa memastikan berapa banyak konten itu terlihat. Apalagi untuk memastikan berapa jumlah pengguna wanita, pengguna pria, rentang usianya dalam melihat iklan ataupun informasi tersebut, kemudian daerah geografisnya, jam-jam waktu mereka melihat informasi tersebut. Nah, ini kelemahan dari ketika kita melakukan penyebaran informasi di media tradisional. Di media internet, terutama di media sosial, kita bisa mendapatkan laporan secara lebih detail. Meskipun kita tidak bisa mengabaikan bahwa bisa jadi satu akun ini dimiliki oleh seorang laki-laki, tapi dia memiliki beberapa akun dengan nama wanita, begitu juga sebaliknya. Tapi minimal kita bisa melihat sebuah laporan, konten ini sudah disebarkan oleh siapa saja, kemudian konten ini sudah dilihat oleh siapa saja, berapa banyak orang yang mengklik tautan yang kita sematkan dalam konten promosi tersebut. Sehingga laporannya menjadi jauh lebih jelas dan juga dalam konteks tanda petik adalah gratis gitu lah. Kita bisa melihat, jadi buat Bapak Ibu sekarang yang kebetulan punya Instagramnya, silakan di setting saja ya, setting saja dalam kondisi Instagram bisnis. Karena dengan begitu setiap konten yang diproduksi oleh Bapak Ibu kita bisa melihat dalam beberapa jam kemudian bagaimana penyebaran kontennya, berapa banyak orang yang melihatnya, berapa banyak orang yang share, berapa banyak dari konten tersebut orang melihat profil dari Instagram tersebut. Nah, ini yang kembali lagi kita sebut sebagai pelibatan netizen. Karena di media sosial kita mengenal apa yang disebut dengan algoritma konten, ya. Kita mengenal apa yang disebut dengan algoritma konten. Algoritma konten di media sosial itu terkadang yang terjadi adalah 100 posting baik di satu akun resmi lembaga kementerian akan kalah bersaing dengan 2 posting negatif di 25 akun netizen. Saya ulangi lagi, terkadang yang terjadi adalah 100 posting baik di satu akun resmi lembaga ataupun kementerian akan kalah bersaing dengan 2 posting negatif di 25 akun netizen. Secara nominal, secara kuantitatif jumlah postingnya sama, yaitu 100. Tetapi secara akun ini sangat berbeda. Ya. Secara akun ini sangat berbeda. Ya, karena dia diposting oleh 25 akun. Sehingga algoritma kontennya, ya, algoritma konten ketika kita mencari di mesin pencarian,
maka yang muncul postingan baik meskipun 100 posting itu hanya satu akun, hanya satu link. Tetapi akan melawan 25 akun yang lain dengan 2 postingan. Nah, ini pertarungan inilah kenapa saya menyebut bahwa kita perlu melibatkan netizen, ya, kita perlu melibatkan netizen untuk melakukan social media public relation. Kita perlu melibatkan netizen dalam melakukan social media marketing. Kita perlu melibatkan netizen dalam melakukan social media advertising. Perlunya itu adalah sebagai upaya penyebaran konten yang lebih jauh dan lebih berkembang luas di jejaring yang dimiliki oleh masing-masing akun netizen di media sosial. Juga mereka bisa melakukan pemasaran seperti tadi contoh kasus di bidang wisata. Secara tidak langsung, seorang netizen, contohnya yang baru menikah, sedang bulan madu, di beberapa destinasi unggulan Indonesia, mengunggah fotonya dengan cukup baik, mengulasnya dengan lebih detail, kemudian memberikan jadwal-jadwal itinerari perjalanan mereka, bagaimana makannya, transportnya, itu adalah informasi yang sangat utuh yang bisa diakses tidak hanya oleh orang Indonesia, tetapi juga orang di luar Indonesia terhadap informasi tersebut. Oleh karena itu, kondisi ini bisa melihat dari advertising, ya, social media advertising yang dilakukan oleh si netizen. Kita akan melihat bagaimana netizen memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pesan, membangun image, membangun sentimen yang cukup baik terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah, gitu kan? Meskipun dalam konteks ini kita juga akan menghadapi netizen yang sifatnya ya bisa kita bilang julid, yang sifatnya kritis, yang sifatnya selalu benar saja, tapi ini kita tidak membahas secara lebih detail tentang netizen julid itu, tapi kita membahas tentang bagaimana netizen meskipun julid kita bisa menggunakan potensinya. Nah, ini yang menjadi berbeda. Ketika di humas tradisional, menggunakan media-media tradisional, kita bisa mengatur. Karena kita yang membayar. Kita bisa mengatur 30, satu durasi atau 30 menit di televisi kita ingin isi apa, kita ingin memproduksi konten seperti apa, kita ingin tampilan visualnya seperti apa, kita bisa mengaturnya. Kita juga bisa mengatur desain visual dalam iklan-iklan, advertorial, tulisan-tulisan yang kita bayar di media cetak seperti koran dan majalah. Karena konten-konten tersebut adalah milik kita sebagai perusahaan ataupun pengguna yang membayar sejumlah uang kepada media massa. Tetapi di internet kita tidak bisa melakukan itu meskipun kita bisa melakukan iklan di media sosial. Kita bisa memberikan kontribusi terhadap informasi yang dibutuhkan netizen dengan bayaran tertentu, dengan target tertentu, target ceruk pasar tertentu, karakter netizen tertentu berdasarkan demografis dan geografisnya. Tetapi secara konten kita akan menghadapi dengan tulisan-tulisan yang diproduksi oleh netizen itu sendiri. Sehingga kita harus pahami bahwa ketika kita melakukan social media public relation, social media marketing, maupun social media advertising, yang kita hadapi adalah netizen yang tidak lagi dipandang sebagai target pasar, target diseminasi informasi, konsumen yang menelan mentah-mentah informasi. Tetapi kita juga menempatkan netizen sebagai potensi untuk melakukan sosial media public relation, marketing maupun advertising. Kita juga bisa memanfaatkan netizen untuk mengelola, memaksimalkan, bahkan menggunakan netizen yang lain dalam jejaringnya untuk menyebarkan informasi, untuk meningkatkan sentimen yang baik terhadap lembaga dan kementerian.
Untuk bagian kedua ini kita sudah akhiri dan sekarang Bapak Ibu silakan buka bagian penugasan di LMS. Di bawah video tautan di video ini akan ada sebuah link untuk menjawab pertanyaan mengapa penting lembaga ataupun kementerian memiliki akun media sosial. Silakan dikerjakan selama 15 menit.